Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Wenda Wahyu Kristianto, dosen pengampu studi kelayakan bisnis di kampus STI PGRI Dewantara Jombang. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aspek lingkungan ya dalam studi kelayakan bisnis yang akan kita pelajari lebih lanjut ya. Oke, nah kenapa kok kita harus, ini ya, menganalisis, kaitannya dengan, aspek lingkungan ya. Jadi ada beberapa alasan kenapa kok aspek lingkungan harus dikaji. Yang pertama adalah kaitannya dengan, bahwa lingkungan itu pasti nanti akan mempengaruhi perkembangan sebuah bisnis ya, teman-teman ya. Jadi, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan di mana usaha itu berdiri, itu pasti akan berpengaruh, ya. Nah, itu pengaruhnya bisa positif atau bahkan bisa negatif atau bahkan bisa menghancurkan, usaha tersebut, ya. Oke, yang kedua, ya, di mana aktivitas bisnis nanti itu, bisa mengubah sebuah, gaya hidup, perekonomian, ya, kemudian masalah sosial, penyakit, ekologi, dan mungkin bahkan bisa, ini ya, menutup bisnis yang sudah ada. Nah, itu makanya kita harus mempertimbangkan. Jadi intinya di sini yang dinamakan lingkungan ini tidak hanya sekedar lingkungan hidup ya, tapi lingkungan bisnis dan lingkungan perekonomian yang ada di sekitar bisnis yang akan kita dirikan, ya. Kemudian kaitannya dengan lingkungan hidup ya, nah ini ada isu global warming, serta ada CSR ya, serta, eee bagaimana kita melestarikan, lingkungan ya. Tentunya ini juga kita harus perhatikan ya, apalagi kalau usaha yang, direncanakan ya atau usaha yang dikaji, ya itu memiliki potensi, limbah atau bisa merusak lingkungan hidup, seperti itu, ya. Nah, apa yang akan kita kaji di dalam, apa namanya, aspek lingkungan ya. Jadi ada 3 hal, yang pertama adalah dari lingkungan organisasi, yang kedua adalah lingkungan industri, dan yang ketiga adalah lingkungan makro atau lingkungan jauh, seperti itu. Apa saja yang, ada di dalamnya? Oke, kita mulai dulu dari, lingkungan organisasi dan industri ya. Nah, jadi ini ya teman-teman yang akan kita kaji di dalam lingkungan organisasi dan lingkungan industri, yaitu kaitannya dengan analisis SWOT ya, strength, weakness, opportunities, dan threats ya. Di mana, untuk strength dan weakness ini merupakan, aspek yang kita kaji dari internal perusahaan ya, terkait kekuatan dan kelemahan dari usaha yang, dikaji ya, itu. Jadi kekuatannya apa, kelemahannya di mana ya, itu kaitannya dengan lingkungan internal atau lingkungan organisasi. Kemudian untuk lingkungan industrial atau lingkungan eksternal ya, nah itu ada opportunities dan threats ya, kira-kira peluangnya itu apa saja, dan kemudian ancaman dari pasar atau mungkin dari lingkungan, industri itu seperti apa? Apakah itu nanti, apa namanya, sangat membahayakan atau bagaimana, itu perlu dikaji. Ya nanti dari sini, kita akan, bisa menimbang ya sejauh mana kekuatan kita, kelemahan kita, kesempatan serta, ancaman yang, ada di luaran sana, seperti itu. Jadi ini harus dikaji dengan menggunakan analisa SWOT ya. Harapannya dengan adanya analisa SWOT, jadi kita bisa mengetahui masing-masing poin dari, kekuatan kita dan apa namanya, kesempatan yang kita miliki dengan tujuan untuk, menutupi kelemahan serta bagaimana cara kita menghadapi sebuah ancaman, ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita kaji adalah kaitannya dengan macro environment atau lingkungan jauh, ya, di mana, di dalam ketika kita mengkaji sebuah bisnis pasti ada dampak ekonominya, ya, entah dampak ekonomi bagi lingkungan sekitar, misalkan, mungkin bisa mengurangi ini ya, mengurangi pengangguran atau mungkin bisa bahkan bisa meningkatkan perekonomian, di mana usaha tersebut berdiri. Kemudian, lingkungan sosial budaya jelas ya ini sangat mempengaruhi, jadi, ini kaitannya dengan, budaya yang ada di tempat berdirinya usaha tersebut ya. Jadi, apa namanya, kita harus bisa menyesuaikan dengan, sosial budaya, kultur yang ada di, tempat berdirinya usaha ya. Kemudian politik jelas ya kaitannya dengan kebijakan ya, kebijakan-kebijakan pemerintah ya, di mana kebijakan ini kadang-kadang juga ada yang menguntungkan bahkan atau bisa merugikan dari sebuah usaha ya, itu juga harus kita perhatikan.
Kemudian teknologi ya jelas ya sekarang ini perkembangan teknologi sangat pesat sekali sehingga penggunaan teknologi dalam merencanakan sebuah usaha itu sangat penting ya. Teknologi apa yang akan kita gunakan jangan sampai usaha yang kita dirikan memiliki teknologi yang sudah usang sehingga akan kalah bersaing dengan pesaing-pesaing yang lain ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kaitannya dengan dampak lingkungan ya, utamanya lingkungan hidup ya katanya dengan AMDAL, limbah atau apa, di mana ini khususnya untuk usaha-usaha yang memiliki limbah utamanya ya, baik itu limbah cair ataupun limbah padat ataupun bentuk limbah-limbah yang lain yang sangat berbahaya untuk lingkungan. Ini perlu kita kaji gimana nanti kita supaya usaha yang kita dirikan itu usaha yang kita kaji nanti itu bisa meminimalisir dampak terhadap lingkungan sehingga kita ikut melestarikan alam dan sekitarnya, seperti itu. Jadi itu yang harus teman-teman kaji ya kaitannya dengan aspek lingkungan. Jadi sekali lagi saya ulang ada eee, lingkungan operasional, lingkungan industri, dan lingkungan makro atau lingkungan jauh, seperti itu, ya. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan analisis aspek lingkungan. Untuk eee, informasi lebih jauh bisa membaca bukunya Suat Usnan atau Suyatno ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.